Santo Wenceslaus, Raja Bohemia, martir. Bila dilihat dengan kacamata gereja dewasa ini, Wenceslaus dapat dikatakan sebagai seorang awam Katolik yang mewarnai pemerintahan negara dengan asas-asas Kristiani, sebagaimana diajarkan Kristus sebagai Raja Negeri Wratislav, Cekoslovakia. Wenceslaus dalam usianya yang masih begitu muda, tampil sebagai seorang pemimpin yang berjiwa Kristen. Ia berada di dalam dunia dan berdiri tegak dengan semangat Kristiani, memimpin rakyat dan menghadapi berbagai gejolak politik di negerinya. Wenceslaus lahir di sebuah gereja dekat Praha pada 907. Ayahnya, Wratislaw, adalah seorang pangeran dan penguasa negeri Bohemia yang dikenal saleh dan bijaksana. Ia memimpin rakyatnya berdasarkan asas-asas ajaran Kristiani. Ibunya, Dragomira, dikenal angkuh, gila hormat dan kuasa. Ia masih bermental kafir dan akrab dengan orang-orang kafir. Oleh karena kekafiran istrinya, Dragomira, Wratislav mempercayakan pendidikan anaknya kepada ibu kandungnya, Ludmila. Ludmila, nenek Wenceslaus, dikenal sebagai seorang wanita yang saleh dan baik hati. Ia menyekolahkan Wenceslaus di Budek, sebuah sekolah Latin yang berkualitas tinggi. Ketika Wenceslaus berusia 13 tahun, ayahnya meninggal dunia pada waktu memerangi kaum Magiras pada 920. Dengan itu, kekuasaan kerajaan jatuh ke tangan ibunya, Dragomira. Watak kekafiran Dragomira benar-benar terlihat jelas di dalam caranya memerintah. Ia menimbulkan banyak kekacauan karena menyokong orang-orang kafir untuk menyerang para pemimpin Katolik beserta seluruh umat. Korban pertama ialah Ludmila, ibu kandung Wratislav, yang mendidik dan membesarkan Wenceslaus. Ludmila mati dicekik oleh kaki tangan Dragomira. Pembunuhan atas Ludmila semakin memperburuk situasi negara. Banyak reaksi keras datang dari dalam dan dari luar Bohemia. Pangeran Bayern memaksa Dragomira meletakkan jabatannya dan mendesak Wenceslaus naik tahta menggantikan ibunya yang korup itu. Wenceslaus yang baru berusia 15 tahun mengambil alih kekuasaan pada 922. Dengan dukungan banyak orang, ia memimpin rakyatnya. Cita-citanya ialah mewujudkan suatu negara yang adil dan makmur, berlandaskan asas-asas Kristiani. Dengan seluruh sikap hidupnya, Wenceslaus berhasil memimpin rakyat. Ia dikenal sebagai seorang raja yang saleh, berani, dan murah hati, terutama kepada para janda dan anak yatim piatu. Ia meringankan beban hidup orang-orang miskin, mengunjungi para tawanan untuk menghibur mereka. Lebih dari itu, konon pada musim dingin, ia sendiri mengantar kayu bakar kepada keluarga-keluarga miskin di sekitarnya. Karyanya diletakkan di atas landasan iman yang kokoh. Ia menaruh devosi yang tinggi terhadap sakramen Maha Kudus. Kerap kali ia sendiri menjadi mistinar yang melayani imam pada waktu perayaan Ekaristi. Seringkali ia mengunjungi gereja pada tengah malam untuk berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus. Akan tetapi, sebagaimana biasa, kepemimpinan yang jujur dan adil senantiasa tidak luput dari berbagai rintangan, bahkan ancaman. Banyak pembesar kerajaan tidak senang dengan Wenceslaus karena kejujuran dan keadilannya. Pemimpin para lawannya ialah adik kandungnya sendiri, yaitu Boleslaw, yang didukung oleh Dragomira. Bersama pembesar lainnya, Boleslaw berusaha membunuh Wenceslaus dan melenyapkan agama Katolik dari bumi Bohemia. Untuk itu, mereka mencari kesempatan yang tepat untuk melaksanakan niat jahat itu. Kelahiran putra sulung Boleslaw merupakan kesempatan emas itu. Boleslaw mengadakan suatu perjamuan besar untuk merayakan kelahiran putranya. Ia mengundang Wenceslaus bersama seluruh pembesar kerajaan. Pada kesempatan itulah, Boleslaw menyerang kakaknya dari belakang dan memasukkannya dengan sebilah pedang. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Wenceslaus berkata, "Adikku, semoga Tuhan mengampuni engkau." Wenceslaus adalah awam Katolik yang tangguh. Ia dibunuh karena perjuangannya menegakkan kebenaran dan keadilan, kejujuran dan cinta kasih sepanjang masa pemerintahannya. Memang, ia mati sebagai seorang negarawan, namun apa yang diperjuangkan dan dipertahankannya sesungguhnya nilai-nilai hidup yang abadi, berdasarkan ajaran Kristus dan gerejanya. Oleh karena itu, ia digelari sebagai saksi iman, martir Kristus. Makamnya dikunjungi oleh banyak peziarah. Ia dihormati sebagai pelindung negeri Cekoslovakia modern dan dikenal sebagai tokoh awam Katolik yang mampu menerjemahkan ajaran-ajaran iman di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Banyak mukjizat terjadi atas orang-orang yang berdoa dengan perantaraannya. Mukjizat terbesar ialah pertobatan Boleslaw, adiknya, pembunuh yang bengis itu. Wenceslaus baru berusia 22 tahun ketika ia gugur sebagai pelindung gereja Kristus serta pembela keadilan dan kejujuran. Santo Wenceslaus, doakanlah kami.